nama saya Nuraditya Duyani. Saya ingin menjelaskan tentang marketing plan atau proses pemasaran dari kelima referensi buku yang saya ringkas sebelumnya ya. Dan saya nanti akan kasih tahu referensi kelima buku tersebut di akhir penjelasan nanti. Di sini ada definisi marketing. Marketing itu adalah suatu sistem kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai target pasar. Untuk memahami proses pemasaran ini, kita harus lebih dahulu melihat pada proses bisnis. Tugas setiap bisnis adalah menghantarkan nilai kepada pasar dengan memperoleh laba. Proses pemasaran terdiri dari analisa pemasaran, merancang strategi pemasaran, merancang program, mengorganisasi, serta mengawasi usaha pemasaran tersebut. Next, selanjutnya itu ada apa saja proses dari pemasaran. Yang pertama, analisa pemasaran. Analisa pemasaran atau sama dengan analisa situasi berhubungan dengan pasar dan kompetitor, segmentasi pasar, serta lebih mendalami situasi pasar secara luas. Dan yang kedua itu merancang strategi pemasaran. Merancang strategi pemasaran itu meliputi target konsumen dan strategi positioning dan perencanaan produk-produk baru. Selanjutnya yang ketiga yaitu merancang program pemasaran. Merancang program pemasaran itu meliputi produk dan servis, distribusi, harga dan strategi promosi yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi target kebutuhan konsumen tersebut. Dan yang keempat, mengorganisasi serta mengawasi usaha pemasaran. Bentuk tim pemasaran yang kompeten dan berpengalaman, pilih orang-orang dan keterampilan yang sesuai untuk menjalankan strategi pemasaran, aktif dan terus-menerus awal hasil pemasaran. Gunakan metrik yang relevan untuk mengukur kinerja, termasuk penjualan, ROI atau Return of Investment, konversi, dan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan keempat yang tadi saya jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama itu kan analisa pemasaran. Analisa pemasaran ini adalah kegiatan yang paling penting dalam proses analisis untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisa situasi untuk mengetahui isu ini apa yang terjadi dan memutuskan tindakan. Apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah diidentifikasi berbagai peluang terbaik melalui analisa situasional, perusahaan harus meningkatkan peluang itu, menentukan pasar-pasar sasaran, serta menetapkan tujuan pencapaiannya. Perusahaan pun juga harus menentukan sasaran sesuai dengan stakeholder, reputasi perusahaan, teknologi, dan berbagai hal yang terkait. Oke, analisa pemasaran ini ada dua jenis, yaitu analisa lingkungan eksternal dan internal. Analisa lingkungan eksternal ini merupakan analisa situasional. Di sini perusahaan menguji berbagai faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kekuatan makro. Kekuatan makro itu ada ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan teknologi. Dan para pemain atau perusahaan, pesaing, distributor, dan pemasok di ruang lingkup masing-masing perusahaan. Dan perusahaan melakukan analisa SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang kedua ada analisa lingkungan internal. Analisa lingkungan internal ini proses evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja dan keberhasilan bisnis. Ini juga bisa membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness internalnya. Berikutnya saya akan menjelaskan analisa lingkungan eksternal lebih mendalam, yaitu analisa lingkungan eksternal ini terfokus analisa peluang dan ancaman. Sebuah unit bisnis harus memantau faktor kekuatan lingkungan makro dan lingkungan mikro yang signifikan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan juga harus menyiapkan sistem intelijen pemasaran untuk melacak kecenderungan dan perkembangan penting serta peluang dan ancaman terkait pemasaran. Ini adalah seni untuk menemukan dan mengembangkan keunggulan dari sebuah kesempatan. Sebuah kesempatan ini
untuk kebutuhan dan keinginan pembeli, di mana sebuah perusahaan memiliki kemungkinan tinggi dan kesempatan untuk memuaskan dengan hasil yang menguntungkan. Ada analisa lingkungan internal. Analisa lingkungan internal ini terfokus dengan analisa kekuatan dan kelemahan. Analisa lingkungan internal ini merupakan salah satu cara untuk menemukan peluang yang menarik serta untuk mengambil keuntungan dari mereka. Setiap bisnis perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness internal organisasi tersebut. Dengan memahami elemen-elemen internal ini, organisasi dapat merencanakan strategi yang lebih efektif dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan eksternal. Oke, selanjutnya itu merancang strategi pemasaran. Apapun sasaran itu dapat dicapai dengan berbagai cara. Dengan strategi inilah kita memilih arah tindakan yang paling efektif untuk mencapai sasaran tersebut. Rencana strategis menentukan keseluruhan misi dan tujuan perusahaan. Perusahaan harus menentukan langkah pelanggan mana nih yang akan dilayani atau segmentasi objektif dan penetapan target. Dan bagaimana perusahaan melayani pasar atau objeknya dengan diferensi dan objektif positioning. Perusahaan juga harus mengetahui betul segmen apa nih yang paling menjanjikan dan akan banyak dipakai di pasar, yang memusatkan perhatian pada pelayan dan memuaskan pelanggan. Jadi, oleh karena itu, masing-masing perusahaan harus membagi keseluruhan pasar, memilih segmen yang terbaik, dan merancang penetapan target pasar, perbedaan, dan posisi atau positioning pasar. Oke, selanjutnya itu ada 4 merancang program pemasaran. Yang pertama ada analisa produk dan layanan adalah proses evaluasi mendalam terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk memahami secara rinci karakteristik, manfaat, kekuatan, serta potensi perbaikan dari produk atau layanan tersebut. Dan yang kedua itu ada distribusi. Dalam konteks pemasaran merujuk pada serangkaian aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengantarkan produk atau layanan dari produsen atau penyedia kepada konsumen akhir. Yang ketiga itu ada penetapan harga, melibatkan proses menentukan harga yang akan dikenakan kepada pelanggan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk biaya produksi, persaingan di pasar, terus permintaan konsumen, dan strategi perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah strategi promosi yang efektif harus mencerminkan pesan merek dan nilai produk atau layanan, serta mencapai audiens yang tepat. Ini tuh juga harus terhubung dengan elemen lain dari strategi pemasaran itu, termasuk harga, produk, dan distribusi untuk mencapai tujuan bisnis yang ditetapkan. Oke, yang terakhir itu mengorganisasi serta mengawasi usaha pemasaran. Mengorganisasi dan mengawasi usaha pemasaran ini merupakan bagian penting dalam manajemen pemasaran yang efektif. Ini melibatkan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan semua aktivitas yang terkait dengan pemasaran produk atau layanan perusahaan. Oke, di referensi dari 5 buku yang tadi saya singgung di depan, itu ada marketing plan dalam bisnis dari Insinyur F.I. Wijayanti MM. Yang kedua ada manajemen pemasaran dari Profesor Dr. Tamrin Abdullah MM MPD dan Dr. Francis Tantri SE MM. Dan yang ketiga itu manajemen pemasaran dari Roymond Panjaitan SE AKMM. Dan yang keempat itu Principles of Marketing dari Philip Kotler dan Gary Armstrong. Dan yang terakhir yang kelima itu manajemen pemasaran dari Dr. Randos Ngatno MM. Oke, sekian dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Dan tunggu video-video selanjutnya ya. Dadah.